Shalom, sidang jemaat yang kasih Shalom. Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Amin. Kembali lagi kita berkumpul pada pagi hari ini untuk sama-sama Haleluya. datang dan sujud untuk menyembah Tuhan. Kita mau mulaikan ibadah kita. Saya undang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian betapa hatiku berterima kasih. Pakailah hidupku
seluruh hidup kami, jiwa dan raga kami Tuhan, hanya kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali bersatu hati, berkumpul walaupun masih di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, hati kami Tuhan hanya untuk-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tolong Tuhan Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Kalau ada kuasa roh jahat bisa tidak senang saat mengganggu jalannya ibadah-Mu pada pagi hari ini, kami usir, kami tangkih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik bagi saya dan saudara sekalian. Kita mau angkat pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Katakan, ada satu sobatku yang setia, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan, Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, tak menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan siapa namanya? Namanya Yesus,
namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dan teman, saya persilakan untuk duduk. Kita aminkan pujian ini kalau bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kita kenal ya, dan namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia selalu baik bagi kita, baik dalam senang maupun susah kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita mau ganti pujian kita dengan Dia sungguh baik. Bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penamaku. Kuasa mau digalakkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah penamaku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dalam katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dan Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dan Tuhan Allah kebenaran yang sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and Jesus is so good to you and Jesus is so good to you. Is so good to me. Is so good to you and me. Haleluya. Kita aminkan pujian ini kalau Tuhan Yesus memang sungguh baik dalam kehidupan kita ya saudara. Karena Dia adalah Tuhan Allah kemenangan kita. Kita masih mau memuji-muliakan nama Tuhan. Sekarang sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau ganti pujian kita dengan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya,
Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus. Di dalam peperangan ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Oh, benar pujian yang mengatakan kalau dalam nama Tuhan Yesus memiliki kuasa yang sangat luar biasa, baik itu segala iblis, penyakit, roh-roh jahat semua bisa dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagai dari sabda firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Allah Peduli. Sampai
Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Katakan kembali, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Benar Tuhan, Kau yang peduli dalam kepala segala persoalan kami Tuhan, dan Kau pasti sanggup untuk menjawab semua persoalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah memuji dan memberkati nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya puji-pujian yang telah kami naikkan ini dapat menyenangkan hati-Mu. Sekarang Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan bagian dari sabda firman-Mu. Tolong Tuhan ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman ini. Kau berkati sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya apa saja yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami juga teringat kalau Pastor Raja Iblis yang tidak senang Tuhan saat kami menerima kebenaran firman-Mu, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya ucapkan selamat siang, selamat kita kembali beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan juga selamat tahun baru Imlek kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakan. Saya terlalu yakin percaya selalu ada harapan ya. Setiap kali kita melewati tahun demi tahun, ada ucapan syukur, ada harapan. Demikian pula firman Tuhan pada siang hari ini, saya akan berikan judul, Libatkan Tuhan dalam setiap rencana. Sekali lagi, libatkan Tuhan dalam setiap rencana. Kita baca dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Saya akan baca cepat. Yakobus pasal 4 mulai ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, surat ini ditulis oleh Yakobus. Ditujukan kepada siapa? Orang-orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan.
Karena saat itu orang percaya umat Tuhan sedang menghadapi tantangan, aniaya, sehingga orang-orang Yahudi ini tersebar di seluruh Asia. Nah, saudara, bahkan di mana-mana mereka tersebar. Yakobus di sini bukan Yakobus murid Yesus ya, beda. Yakobus ini ditulis oleh saudara kandung Tuhan Yesus secara daging. Kan Maria itu punya anak-anak setelah melahirkan Yesus. Jadi surat Yakobus ini ditulis oleh saudara kandung dari Tuhan Yesus. Ada Yakobus lain ya. Di Alkitab itu banyak nama yang mirip. Misalnya Maria, itu banyak. Ada beberapa Maria. Makanya kalau orang luar yang nggak tahu kebenaran, itu mudah salah. Ya, salah arti, salah kaprah. Tapi saya nggak akan bicara tentang itu. Ya, Yakobus ini pun banyak. Ada Yakobus anak Alfeus, ada Yakobus anak Zebedeus, ada Yakobus ayah Yudas, ada 5 nama Yakobus. Tapi yang menulis surat ini adalah Yakobus, saudara kandung Tuhan Yesus. Ditujukan kepada orang Kristen yang tersebar di perantauan karena penganiayaan. Nah, seharusnya sebagai orang yang sedang mengalami masalah aniaya, mereka lebih lagi dalam mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi rupanya namanya manusia itu kan gak semua fokus kepada Tuhannya. Ada sebagian orang yang fokus pada kegiatannya sehari-hari, misalnya bisnisnya, usahanya. Nah, di sini diceritakan ada sekelompok orang, mungkin kalau sekarang bisnismen ya, atau mungkin pengusaha, pedagang. Kalau yang lain mungkin sekedar petani atau penggembala domba. Tapi ini orang-orang yang sukses, yang banyak uangnya, banyak hartanya. Nah, orang-orang yang banyak uang, banyak harta ini, dia berkata apa? Di dalam ayat yang ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, orang-orang yang punya banyak uang, ya, sudah banyak agenda, banyak rencana. Uangnya bukan sedikit. Dia sudah bisa mungkin ini untuk biaya perjalanan, untuk sewa tempat, untuk menjalankan bisnis. Itu semua sudah ada. Nah, orang-orang yang seperti itu kadang justru tidak melibatkan Tuhan lagi. Karena berpikir kan sudah ada uang. Semuanya sudah ada. Kecerdasan ada, pikiran ada. Buktinya dia merencanakan semuanya untuk pergi ke kota Anu. Memang gak disebut kota mana, tapi yang pasti mungkin di luar kota, di luar, bisa jadi di luar negeri. Yang pasti mereka pergi ke satu tempat akan berdagang, dan mereka yakin betul dalam 1 tahun itu akan mengumpulkan banyak uang. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, punya rencana itu baik. Justru sebagai anak Tuhan, kita harus punya rencana. Karena hidup tanpa rencana itu bagaikan orang yang berlari tanpa tujuan. Dia akan tidak mendapatkan apa-apa, tidak memenuhi sasaran. Tetapi yang salah di sini adalah mereka punya rencana, tapi lebih mengandalkan kekayaannya, lebih mengandalkan kehebatannya, lebih mengandalkan kekuatannya, uangnya, kelihayannya dalam mengelola bisnisnya, sehingga mereka lupa untuk melibatkan Tuhan. Padahal Amsal Soleman di dalam Amsal pasalnya yang ke-27 ayat 1, di sana dikatakan, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amsal Soleman, dia jauh sebelum Yakobus lahir, dia sudah mengingatkan bahwa jangan kita bermegah, sombong. Aku besok bisa, udah punya banyak harta, banyak uang. Jangan kita bermegah hari esok, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Bahkan Tuhan Yesus, dia pun di dalam Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21 juga pernah
mengingatkan. Di sana Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, di mana ada orang yang kaya, limpah dengan harta. Namanya limpah itu gak habis 7 turunan, saudara. Bukan sekedar kaya, kaya raya. Nah, ada seorang yang kaya raya. Lalu orang kaya itu bilang apa? Saking banyaknya uangnya, dia bilang, aku akan merombak lumbung-lumbungku. Itu artinya lumbungnya yang kecil itu gak muat lagi. Padahal lumbungnya bukan satu, banyak. Itu gak muat menampung gandum-gandum. Sehingga dia mau rombak bikin yang besar. Lalu dia akan bikin yang lebih besar untuk bisa menyimpan gandum. Bukan hanya gandum, barang-barang. Barang itu berarti barang berharga. Jadi dia akan perbesar rumahnya, dia akan perbesar lumbung-lumbungnya untuk menyimpan harta. Mungkin kalau sekarang nimbun ya, kan banyak pengusaha-pengusaha yang nimbun, sehingga nanti ketika sudah lewat panen baru dikeluarkan. Nah, makin kaya, makanya dia punya rencana, oh saya nggak akan miskin, karena nimbun kan, dia beli banyak, kemudian nanti dijual dengan harga mahal di saat barang langka. Nah, jadi dia udah pakai otaknya bahwa dia nggak bakal rugi, dia pasti akan makin kaya dan makin kaya. Tetapi apa kata orang kaya ini? Ketika dia melihat semuanya, dia sudah mulai bermegah, menyombongkan diri. Dia berkata kepada jiwanya apa? Hei jiwaku, banyak hartamu. Banyak hartamu tertimbun untuk bertahun-tahun. Bayangkan saudara, bertahun-tahun lah, kita aja belanja bulanan, kadang belanja untuk satu bulan, 1 minggu udah habis. Ini untuk bertahun-tahun katanya. Lalu istirahatlah. Jadi gak usah kerja lagi. Taruh kata kamu tinggal makan tidur, itu hartamu gak habis, dia bilang pada dirinya sendiri. Kemudian dia bilang, makan minumlah, mau kamu pesta pora tiap hari, itu hartamu gak akan habis, karena banyak. Bersenang-senanglah, mau kamu mau plesir, mau kamu mau beli apa barang yang kamu sukai, tas branded, baju branded, semuanya, beli saja. Pokoknya hidupmu itu ada di dalam kenyamanan. Tapi dalam ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata kepadanya apa? Hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Firman Tuhan datang kepadanya bahwa malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Saudara, banyak orang gagal paham bahwa manusia itu tidak berkuasa atas hidupnya. Manusia itu tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Bahkan Injil Matius berkata menambah sejengkal saja pada jalan hidupnya. Manusia itu gak bisa. Hidup kita itu dikendalikan oleh Tuhan. Hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Banyak orang ketika dalam kenyamanan yang senyaman-nyamannya, dia berpikir bahwa tanpa Tuhan mereka bisa menjalani hidup. Mereka bisa merencanakan segala sesuatunya. Di dalam Yakobus 4 tadi ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Jadi mengingat bahwa kita tidak berhak dan berkuasa atas hidup kita. Ya. Kalau Tuhan bilang mati, mati. Kalau Tuhan bilang selesai, selesai. Jadi kita nggak punya hak atas hidup kita ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Itulah sebabnya seharusnya kita berkata jika Tuhan menghendaki, kami akan berhidup dan berbuat ini dan itu. Jadi saudara, pada pagi hari ini firman Allah mengingatkan kepada kita, biarlah setiap tahun yang kita lewati, kalau sekarang ini tahun baru Imlek itu bukan dirayakan hanya oleh orang-orang tertentu ya, kayaknya sudah mendunia, karena itu adalah dianggap tahun untuk bersukaria panen tiba gitu. Tidak lagi khusus untuk adat istiadat ya, karena itu adalah perhitungan tahun. Nah, saudara, biarlah kalau di tahun seperti ini banyak orang mendoakan, semoga untung, semoga banyak rezeki, semoga mujur,
semua doa-doa itu baik, karena Alkitab pun mengajarkan kita untuk memperkatakan doa berkat, ya, memberkati diri kita dengan ucapan selamat. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Kiranya GBU misalnya, God bless you, itu kan juga ucapan doa. Jadi itu semua baik. Tapi biarlah kalau kita punya rencana ke depan, mari kita mau melibatkan Tuhan. Karena ketika kita melibatkan Tuhan, maka saat kita bisa benar-benar diberkati Tuhan, berhasil, sukses, entah dalam pendidikan, dalam karir, dalam pekerjaan, kita tidak menyombongkan diri. Karena tadi Tuhan bilang, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkaan. Banyak orang kalau sukses, berhasil itu mulai sombong, merasa ini karena aku bisa, ini karena aku pakarnya. Jadi tanpa melibatkan Tuhan aku bisa. Makanya Tuhan mengingatkan biar kita selalu melibatkan Tuhan, supaya kalau kita berhasil, sukses, kita tidak sombong. Tapi sebaliknya, kalau yang kita rencanakan itu tidak terjadi, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita tidak menjadi kecewa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang ketika apa yang direncanakan itu nggak jadi, mereka kecewa. Sebab itulah pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan untuk kita melibatkan Tuhan. Yang pertama, alasan kita harus melibatkan Tuhan tadi kita sudah baca, karena manusia tidak ada yang tahu hari besok. Memang kita pernah tahu mau ada corona, nggak tahu. Bahkan di dunia lain sudah, di negara-negara lain sudah corona, Indonesia belum. Ya, kita Maret itu kayaknya paling akhir tuh, ya, diberlakukan itu PSBB. Tetapi saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, itu bisa terjadi. Dan apa yang akan terjadi besok kita pun tidak tahu. Kalau tahun 2021 banyak orang berharap, ya, termasuk saya. Kita berpikir sudah dari Maret sampai akhir tahun 2020, pastilah sudah selesai itu corona. Ternyata belum. Dan kalau kita dengar pengumuman-pengumuman, banyak anak-anak sekolah yang mulai nanti awal tahun sudah mulai belajar tatap muka. Tapi ternyata kenyataannya belum. Bahkan para pengusaha, bisnismen, para pengelola mall, tempat-tempat perdagangan, dari yang mewah sampai yang sederhana, mereka pun berpikir, oh nanti ini usaha kita akan lancar kembali awal tahun. Tapi ternyata itu semua belum terjadi. Semua planning, semua rencana banyak yang meleset. Tetapi ketika orang mengandalkan Tuhan, segala sesuatu bisa meleset. Tapi kita tahu satu perkara, bahwa Tuhan pasti campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu tanpa campur tangan Tuhan. Dan rencana Tuhan itu pasti jauh lebih baik dari rencana kita. Di dalam Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi saudara, manusia itu memang wajar punya banyak rencana, karena justru itu yang baik. Tetapi ketika rencana itu kita serahkan kepada Tuhan, kita bisa paham bahwa sesungguhnya kita boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Sehingga dalam Amsal 19 ayat 21 dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Cuman orang yang mengandalkan Tuhan yang bisa memahami hal ini. Memang kita punya banyak rencana, tapi keputusan di tangan Tuhan. Jadi tidak mudah kecewa, putus asa, ya. Bahkan orang tidak segan-segan untuk mengakhiri hidup, bahkan bunuh diri hanya karena apa yang diharapkan tidak tercapai. Tapi orang yang melibatkan Tuhan, dia akan bisa berkata, rencana manusia banyak, tapi Tuhan yang menentukan. Keputusan ada di tangan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena kita harus sadar, tadi di dalam
ayat yang ke-14 bagian B dikatakan hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi kemampuan manusia itu terbatas, termasuk umur manusia itu terbatas. Sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, itu akan ada waktunya untuk berhenti. Kan ada lagu itu, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Ada saatnya manusia itu tidak berdaya, karena manusia itu seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Hidup manusia bahkan terbatas. Hanya Tuhan yang gak terbatas. Hanya kuasa Tuhan yang tak terbatas. Itulah sebabnya kita harus melibatkan Tuhan. Karena dalam ketidakberdayaan kita, Tuhan yang tak terbatas itu campur tangan. Kalau Tuhan campur tangan, maka tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Juga tidak ada sesuatu yang mustahil bagi orang percaya. Yang ketiga, kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Karena saat kita melibatkan Tuhan, ketika rencana atau planning kita itu tidak sesuai yang kita harapkan, kita masih bisa tetap bersyukur. Karena kita sudah melibatkan Tuhan kan? Yesus saja yang Tuhan, saat berdoa dia bilang apa? Biar kehendakmu yang jadi. Orang yang melibatkan Tuhan pasti dia punya planning, dia punya banyak rencana, tapi dia akan selalu berkata, biar kehendakmu yang jadi. Jadi tidak ngotot. Bukan kita ngatur Tuhan, Tuhan saya maunya ini, tidak. Tetapi kita menyadari bahwa otoritas itu ada di tangan Tuhan. Karena rencana manusia itu belum tentu sesuai dengan rencana Tuhan. Sementara rencana Tuhan itu rencana yang luar biasa. Coba bayangkan dalam Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sering-sering kita baca. Di sana dikatakan rancangan Tuhan itu apa? Untuk saudara dan saya. Rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan penuh harapan. Jadi rancangan kita yang baik, bagus itu belum tentu sama sesuai dengan rencana Tuhan. Makanya kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita manusia. Dan jalan kita manusia itu bukan jalan Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Sehebat-hebat rencana manusia, lebihlah hebat rencana Tuhan. Sebab itu saudara, baik sebagai pelajar, mahasiswa, semua kita punya cita-cita, punya planning, punya rencana. Tetap andalkan Tuhan. Karena rencana Tuhan itu hari depan penuh harapan. Pasti baik, gak pernah salah untuk hidup saudara dan saya. Bahkan rencana Tuhan itu untuk sudah dipersiap. Saudara dan saya ini sudah dirancang Tuhan. Mulai dari kandungan ibu, mau jadi apa? Itu Tuhan sudah rencanakan. Bahkan Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita ini dipersiapkan Allah sebelumnya. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Jadi gak ada pekerjaan yang tidak baik yang Tuhan siapkan untuk umatnya. Dan pekerjaan baik itu yang pasti melayani Tuhan. Ayat terakhir. Pemain musik boleh siap-siap maju ke depan. Ayat 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita mau menjadi orang-orang yang selalu melibatkan Tuhan. Karena ketika kita melibatkan Tuhan, rencana Tuhan itu jauh dari hebat dari rencana planning kita. Dan Tuhan pasti memberi yang terbaik. Kita angkat satu pujian, indah rencanamu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Indah rencanamu Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti
Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga yang ada di tempat ini, mari kita merenungkan sejenak planning-planning apa yang sudah kita rencanakan ke depan. Mungkin kita sudah menata begitu rapi rencana-rencana ke depan, tapi seringkali amat terlebih di tahun-tahun ini kita melewati 2 tahun baru, baik tahun baru nasional juga tahun baru. Saudara, kadang-kadang apa yang kita planningkan meleset. Tetapi ketika kita sudah melibatkan Tuhan, percayalah bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari rencana kita manusia. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik. Bahkan hari ini saya dan saudara bersyukur, walaupun ada di tengah-tengah pandemi, saudara masih bisa bekerja, saudara masih bisa memuji Tuhan, saudara masih bisa beribadah. Saya mendengar banyak kesaksian dari bangsa-bangsa. Mereka memiliki gedung-gedung yang megah, baik itu gedung untuk usaha, baik itu gedung untuk beribadah. Tetapi saya dengar terakhir tadi malam dalam kesaksian, hanya boleh 5 orang berkumpul di dalam satu gedung manapun itu. Saudara, sangat menyedihkan. Banyak orang berputus asa, banyak orang patah harapan. Tapi bersyukur kalau pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Kita bersyukur juga tinggal di negeri tercinta kita, Indonesia, karena kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, kita masih bisa beribadah walaupun dibatasi. Kita tetap bisa berkata, oh betul, rencana Tuhan itu yang terindah dalam hidup kita. Tapi ku mengerti sekarang kan kasih setiamu ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih banyak Tuhan. Siang hari ini kami sudah banyak memuji Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah ibadah raya kami. Kami sudah diingatkan juga oleh firman-Mu bahwa sesungguhnya banyaklah rencana kami Tuhan. Namun ajar kami untuk melibatkan Engkau dalam setiap rencana kami. Karena kami percaya rencana Tuhanlah yang terindah. Rancangan Tuhanlah yang terbaik buat hidup kami anak-anak-Mu. Engkau sudah menyediakan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih buat rancangan-rancangan yang indah yang Kau sudah siapkan bagi kami di tahun-tahun yang akan datang. Berkatilah kami umat-Mu untuk tetap berharap dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kegiatan pekerjaan yang kami lakukan. Bahkan pelayanan yang kami lakukan, kami mau terus melibatkan Tuhan sehingga kami tidak kecewa menghadapi kenyataan hari-hari ke depan. Karena kami tahu bahwa penebus kami hidup. Engkau yang akan merancang kami, Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kami. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau hari ini. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang sudah beribadah pada hari ini. Yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan beri jalan kelepasan. Teringat buat saudara kami, Ibu Diah Tuhan yang masih dalam pemulihan kesehatannya, oleh bilur Yesus dia boleh sembuh seperti sedia kala, sehingga dapat beraktivitas sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja. Bahkan Tuhan, dia boleh senantiasa memuliakan Engkau. Juga suaminya yang sering terganggu penyakit pencernaannya, kami terlalu yakin dan percaya Engkau pun sanggup memulihkan, menyembuhkan oleh bilur dan darah Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, tetap jaga lindungi. Kalau hari-hari ini Corona belum berhenti, tetapi kami terlalu yakin dan percaya Engkau sanggup melindungi seluruh umat-Mu. Dan kalau kami dengar banyak hamba-hamba Tuhan di Banten ini yang terkena Corona Tuhan, mari Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, Engkau berikan kesembuhan, sehingga kami semua boleh merasa kelegaan dari pertolongan-Mu. Bahkan dimanapun kalau ada orang-orang yang sedang dirawat karena Corona, Tuhan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Berdoa juga untuk Saudari
Anugerahwati Nopiandi yang bekerja di rumah sakit, Tuhan juga terus menjaga melindungi dengan kuasa darah-Mu, sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih teringat untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Februari ini. Kami berdoa buat Ibu Heri yang pada tanggal 14 Februari ini Kau tambahkan usianya 1 tahun lagi. Tuhan, mari Engkau berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, bahkan Kau berikan kesabaran di dalam menghadapi banyak proses hari-hari ini untuk menjaga cucu dan anaknya dia yang sedang dalam proses kesembuhan. Biar lewat kehidupan Ibu Heri nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan terus memberikan penghiburan, pertolongan, kekuatan, menjadi ibu rumah tangga yang bijaksana, sehingga Ibu Heri boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Ditambahnya usia ini, biar Ibu Heri makin memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudara, angkat tangan kita masing-masing. Terimalah berkat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang diberkati Tuhan. Berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berkat kesehatan, keselamatan, kesembuhan, kasih karunia yang dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus datang, turun, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Amin.